Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Segala puji dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada kita jemaah. Karena nikmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita sungguh sangat banyak sekali. Dan yang mana dengan nikmat tersebut maka sempurnalah kebaikan-kebaikan. Yang mana dengan taufik dan hidayah yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala maka semua niatan baik hamba pun terlaksana. Kemudian selawat beriring salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini jemaah kita masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah Jalla Jalaluhu dan nikmat sehat oleh Allah Rabbul Alamin sehingga kita bisa duduk mengkaji apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memperbaiki diri kita ketika kita berada atau ketika kita menjalankan rumah tangga sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang senantiasa diridhai oleh Allah Jalla Jalaluhu, kemudian menjadi rumah tangga yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka jemaah semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini jemaah kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita. Kitab yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad yaitu Al-Akhta'u Azwaj wa Zawjah. Dan sekarang kita memasuki pembahasan tentang masalah Al-Akhta'u Zawjah yaitu rapor merah seorang istri, yaitu permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga yang permasalahan tersebut berasal dari seorang istri, berasal dari kaum wanita, berasal dari seorang yang dia harus menjadi partner, dia harus menjadi pembantu, dia harus menjadi pendamping bagi suaminya untuk mendapatkan kebahagiaan rumah tangga yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena memang kita sebutkan terkadang rumah tangga ini yang dikatakan rumah tangga yang berbahagia bukanlah rumah tangga yang terbebas dari masalah, la jemaah. Terkadang rumah tangga itu akan timbul sebuah permasalahan dari sang suami. Terkadang pula akan timbul permasalahan tersebut dari sang istri. Maka dalam syariat Islam, Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulnya mengajarkan kepada kita untuk saling mengintrospeksi diri. Maka tidak boleh satu yang lainnya itu mengungguli atau meremehkan, bahkan menyalahkan yang lainnya. La jemaah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi permasalahan di dalam rumah tangga beliau mensikapinya dengan bijak, beliau mensikapinya dengan saling memberikan toleransi, beliau mensikapinya untuk saling menasehati antara satu dengan yang lainnya sehingga rumah tangga itu akan menjadi berbahagia,
rumah tangga itu akan menjadi baik. Maka beliau menyebutkan di sini al-akhta'u zaujat, yaitu rapor merah seorang istri. Maka terkadang banyak dalam rumah tangga tersebut sang istri terkadang kurang perhatian untuk berhias di hadapan sang suami. Maka seorang suami sangat membutuhkan tutur kata yang menyejukkan jemaah kaum muslimat. Sentuhan kasih sayang dan rasa cinta yang penuh dengan kelembutan. Demikian pula sang suami juga akan bahagia dengan hal-hal yang bisa mempesona kedua matanya, menyejukkan batinnya dan menyenangkan hatinya. Tetapi terkadang banyak sekali sang istri tidak memiliki perhatian terhadap penampilannya di depan suami. Maka banyak kita lihat jemaah, seorang istri ketika dia sudah menikah dengan seorang laki-laki atau seorang perempuan ketika dia menikah dengan seorang laki-laki, setelah dia menikah dia sudah tidak mau menjaga kebersihannya jemaah. Dia tidak mau menjaga bau badannya agar selalu bersih. Dia tidak menjaga dirinya supaya dia selalu bersih. Dia tidak mau menjaga dan menggunakan wangi-wangian. Dan bahkan perhatiannya dari berbagai aroma yang wangi pun dia sudah tinggalkan. Maka jika istri datang kepada suaminya, ia pun datang dengan pakaian yang kumal. Bahkan kita lihat nih, kalau sang istri atau seorang perempuan, kalau dia sudah menikah dengan laki-laki, lihat, kadang pakaian yang dia pakai di rumah itu ketiaknya robek, kadang juga di kerah bajunya sudah robek-robek, kemudian kadang juga giginya tidak pernah disikat, kemudian bau mukanya seperti bau muka minyak telon atau minyak kayu putih. Dia nggak peduli dengan di hadapan suaminya. Karena dia sudah menganggap ketika dia sudah menikah dengan seorang laki-laki, selesai urusannya masalah berhias. Adalah jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita sifat wanita yang dia dijamin masuk surga oleh Allah, atau disebutkan sifat wanita idaman yang disyariatkan atau yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza ra'aitaha sarratka, perempuan yang menjadi perempuan idaman, perempuan yang dia menjadi atau membuat bidadari itu cemburu kepadanya. Siapa mereka? Dia kalau dilihat oleh suaminya sarratka, maka suaminya itu merasa semakin indah, semakin senang, semakin berbahagia melihat sang istri tersebut. Maka kita tidak jarang melihat ada terkadang sang istri ini kalau tampil di depan suaminya itu dengan pakaian kumal, kadang rambutnya acak-acakan, kemudian aroma semerbak bekas masakan pun keluar darinya. Jika dia mulai berbicara pun dia berbicara selayaknya seperti trompet pertanda perang. Adapun senyuman mereka hampir-hampir tidak dapat terpancar dari kedua bibirnya jemaah. Nggak ada sama sekali yang bisa dibanggakan dari istri tersebut. Karena dia menyangka ketika dia sudah menikah dengan seorang laki-laki sudah beres. Nggak ada lagi tanggung jawabnya untuk berhias di depan suaminya. Lah toh saya sudah mendapatkan laki-laki tersebut, terus untuk apa berhias di depan mereka? Maka ini adalah anggapan yang salah, adalah anggapan atau di antara tipu daya setan yang akan membuat rumah tangga kita itu akan hancur. Karena sejatinya laki-laki itu menyukai yang indah-indah jemaah. Maka sering kita diwasiati oleh para ulama, ketika Anda sudah menikah itu perjuangan Anda itu belum selesai. Karena masih ada orang-orang di luar sana yang menginginkan suami Anda. Maka kita sebagai seorang istri harus berusaha tampil baik, berusaha tampil menarik di depan suami, sehingga istri itu yang akan menjadi penyejuk pandangannya, yang ketika dia capek pulang dari pekerjaannya akan hilang lelah tersebut. Ketika dia keluar dari pekerjaannya atau dari perusahaan tempat dia bekerja, yang mana di tempat tersebut banyak masalah yang dihadapi, masalah dengan kawannya, masalah dengan pekerjaannya yang semakin menumpuk. Maka jangan sampai ketika dia pulang ke rumah yang dia harapkan seharusnya mendapatkan kenyamanan dari istrinya,
Apa yang dia dapatkan? Dia ketika pulang tidak ada sambutan mesra dari istrinya. Dia mendengar lengkingan-lengkingan, suara-suara tangisan anak, kemudian rumah berantakan. Maka seandainya kalau dia bisa kembali lagi ke pekerjaannya, dia akan kembali ke pekerjaannya dan tidak mau keluar, jemaah. Maka ini adalah salah satu perkara atau salah satu masalah yang kadang membuat laki-laki itu broken home, jemaah. Penyakit tidak betah di rumah. Karena tidak ada yang mengasihkan yang dia lihat di depan matanya. Yang dia lihat adalah sesuatu yang mungkin asing baginya dan tidak bisa membahagiakan dirinya, jemaah. Maka semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Di sisi lain, jika ia ingin keluar ke rumah untuk mengunjungi sanak kerabatnya, atau dia keluar bersama teman-temannya, maka banyak kita lihat penampilan yang sebelumnya tidak sedap dipandang mata itu berubah 180 derajat. Tidaklah ia keluar dari rumah melainkan ia mengenakan pakaian yang paling indah, dan dia memakai minyak yang paling wangi, sehingga orang-orang mungkin menyangka bahwa dirinya tengah berada dalam atau di malam pernikahan karena ia menggunakan perhiasan yang bagus, jemaah. Dan itu adalah kenyataan yang ada di masyarakat kita. Banyak dari kalangan kaum wanita, ketika dia berada di rumahnya itu kayak seperti gembel, jemaah. Dia tidak mau merawat dirinya, dia tidak mau menjaga bau yang keluar dari ketiaknya, dia tidak mau menjaga penampilannya yang begitu indah di depan suaminya. Tapi ketika dia keluar rumah, semua mata tertuju kepadanya dan mereka berbahagia melihat Anda. Padahal pandangan mata tersebut adalah pandangan mata jahat yang mungkin ingin memiliki Anda oleh orang-orang di luar sana, atau mungkin ingin merusak Anda oleh orang-orang di luar sana. Padahal yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhadapan atau bertemu dengan seorang sahabiat, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabiat tersebut, "Aina anti minhu?" Bagaimana posisi engkau dengan suamimu? Maka lihatlah wahai kaum wanita, wahai istri, posisi Anda dengan suami Anda. Fa innahu jannatuki aw naruki. Karena sejatinya seorang suami itu adalah surga dan neraka Anda. Maka Anda harus menjadi sesuatu yang indah di depannya. Anda harus mencari keridhaan mereka. Jangan sampai kita mengharapkan keridhaan manusia, tapi keridhaan yang mana? Surga kita yang ada pada dirinya. Kita abaikan mereka dengan tidak mau berhias, dengan tidak mau berpenampilan baik, dengan tidak mau senyum, dengan tidak mau ramah dari kata-kata dan yang lainnya. Maka kita lihat ketika dia keluar dari rumah, dia berpenampilan sangat indah. Dia menggunakan wangian atau minyak paling harum, sehingga orang-orang melihatnya menyangka bahwa dirinya ini baru saja melakukan pernikahan. Karena ia mengenakan perhiasan yang begitu bagus, jemaah. Alisnya dioles atau dipoles, kemudian matanya menggunakan celak. Akan tetapi sang suami tidak pernah mendapatkan bagian dari semua keindahan itu, melainkan hanya bisa menyaksikan ketika sang istri hendak keluar rumah untuk berkunjung. Padahal tindakan semacam ini, kaum muslimat, benar-benar tabiat yang paling buruk yang terdapat pada seorang istri. Dan seorang istri yang melakukan semacam ini benar-benar sebenarnya lebih pantas untuk hidup sulit, karena ia akan mendatangkan musibah dan kesengsaraan bagi dirinya sendiri serta bagi suaminya. Sehingga sang suami pun sampai tidak sabar pada dirinya dan tidak ingin mengakuinya sebagai seorang istri. Kadang-kadang ada laki-laki yang soleh, kemudian ada istrinya kayak seperti itu, kadang kita nggak mau mengakuinya, jemaah. Karena kenapa? Dia tidak menjalankan apa yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia tidak menjalankan apa yang sebagai hak yang harus dia tunaikan untuk suaminya. Dia melakukan sesuatu yang bertentangan dalam syariat ini, jemaah. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, pada umumnya perempuan seperti ini tidaklah tinggal bersama suaminya,
Melainkan jika sang suami memang dalam keadaan terdesak yang mengharuskannya untuk tetap tinggal dengan istri semacam ini. Apabila semua tabiat itu buruk atau semua tabiat buruk itu disertai dengan banyak ocehan, lisan yang tajam, sering mencela suaminya, maka sesungguhnya sang istri tersebut telah berbuat kezaliman yang luar biasa besarnya, jemaah. Maka jika demikian, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, apakah perilaku semacam ini keluar dari seorang yang berakal lagi cerdas yang takut kepada Allah? Maka jelas jawabannya lah. Karena seorang yang takut kepada Allah, wanita yang cerdas, dia akan mencari keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala pada suaminya. Dia akan berusaha menjadi istri yang terbaik. Dia akan berusaha untuk menjadi penyejuk pandangan, kemudian akan menjadi sesuatu yang akan menggembirakan kepada sang suami. Kemudian apakah istri semacam ini akan berusaha memberikan kebahagiaan kepada sang suami dan keluarganya? Jelas kita katakan model-model seperti ini adalah model-model yang akan membuat suaminya sengsara, bahkan akan membuat kacau balau keluarganya. Maka kita katakan sama sekali tidak ada kebaikan pada dirinya. Maka sesungguhnya seorang istri yang berakal lagi cerdas, jemaah, serta baik agama dan akhlaknya akan bersungguh-sungguh untuk menggapai restu suaminya semampu yang dia bisa atau sekemampuan yang dia miliki. Sebagaimana Rasulullah SAW bertanya kepada sahabiat tersebut, "Aina anti minhu?" Bagaimana posisi engkau dengan suamimu? Maka perempuan yang soleha itu pun mengatakan, "Ya Rasulullah, apa yang bisa aku tunaikan dari hak yang diwajibkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, aku tunaikan hal tersebut. Tapi sesuatu yang aku tidak bisa aku lakukan, maka aku meminta udzur kepada suamiku bahwasanya aku tidak mampu mengerjakan hal tersebut." Dan itu adalah wanita yang cerdas, dan itu adalah wanita yang akan mendatangkan kebahagiaan, dan itu adalah wanita yang baik agamanya dan baik akhlaknya, jemaah. Maka demikian pula ia pun tidak akan keluar rumah dengan mengenakan seluruh perhiasannya, melainkan hanya untuk suaminya saja. Dia bersolek bukan untuk orang lain. Dia menampakkan auratnya bukan untuk orang lain. Dia persiapkan untuk suaminya. Dia berhias untuk suaminya. Dia ingin membuat suaminya bahagia. Karena sejatinya keridhaan Allah Jalla Jalaluhu itu ada pada suaminya. Maka lihat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kepatuhan seorang istri kepada suaminya itu harus lebih daripada yang lainnya. Bahkan jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rasulullah SAW mengatakan, seandainya aku boleh memerintahkan seorang hamba sujud kepada hamba yang lainnya, sujud kepada makhluk yang lainnya, maka sungguh aku akan memerintahkan sang istri itu sujud kepada suaminya. Saking beratnya tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang istri untuk mencari ridho dari suaminya, sehingga dia akan merawat dirinya, kemudian dia akan berpenampilan prima di depan suaminya. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, jika sang suami datang ke rumah, maka sang istri pun segera mengambil dan mengenakan perhiasan. Dan ini akan menjadi penyemangat dan bahkan akan menghilangkan semua beban yang ada pada kita, jemaah. Coba dibayangkan, jemaah. Ketika sang suami baru pulang dari tempat kerjanya, yang dia mungkin pusing dengan pekerjaan tersebut, yang mungkin dia ada masalah dengan temannya, sohibnya di pekerjaan tersebut atau di tempat berdagangnya tersebut. Ketika dia pulang, kemudian dia disambut dengan istri yang cantik, kemudian dia mengambil mungkin barang yang dia bawa, kemudian dia kecup kening suaminya, kemudian mengatakan, "Wahai suamiku, apa yang engkau inginkan maka aku akan siapkan." Maka suami mana yang tidak akan betah dengan hal yang seperti itu? Ada yakin suami-suami yang dia bekerja di rumah tidak ada lain yang dia inginkan, ingin cepat kembali ke rumahnya, karena ternyata ada penyejuk pandangan yang ada di rumahnya,
Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza ra'aitaha sarratka, wa idza amartaha ta'atka, wa idza ghibta anha hafidatha farjaha wa malaka." Maka Nabi SAW mengatakan, jika engkau melihat perempuan tersebut atau istrimu tersebut dan dia adalah istri idaman, maka engkau akan menjadi gembira. Jikalau engkau perintahkan dia suatu hal, dia akan taat. Tetapi ketika engkau tidak ada di rumah, dia senantiasa menjaga kehormatannya dan menjaga semua yang ada di dalam rumah tangganya. Dia akan menjaga semua yang ada dari harta-harta suaminya. Maka lihat, istri yang solihah tersebut akan mengenakan pakaian yang terbaik, mengenakan wewangian di sekujur tubuhnya, menata rambutnya dan membersihkan semua badannya. Kemudian tidaklah sang suami melihat kepada istrinya, melainkan bibir sang istri selalu tersenyum dan wajahnya pun berseri-seri. Maka demikian pula jemaah, tindakan sang suami mendengar ucapan sang istri, melainkan dia hanya mengucapkan kalimat-kalimat pujian serta terima kasih. Maka kita sang istri ini jangan sampai tidak mudah berterima kasih kepada suami kita, berterima kasih kepada mereka, ucapkan ucapan jazakallahu khairan atas apa yang dia berikan hari ini, atas apa yang dia usahakan untuk memberikan nafkah kepada kita jemaah. Maka lihat apa yang dikatakan oleh Farazda, berkata saat menyebut sifat para wanita yang teladan, maka beliau mengatakan, para wanita atau para istri bersikap ramah ketika berduaan bersama suaminya. Bila suami keluar rumah, mereka pun menjaga diri dari keburukan. Dan ingat, ini diantara sifat-sifat wanita penghuni surga jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu. Suatu ketika ada seorang perempuan datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia bertanya tentang amalan-amalan ahli surga. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau perempuan sudah melakukan salat 5 waktu, dia jaga di salat 5 waktunya, karena sejatinya yang membedakan orang itu baik dan buruk adalah salatnya. Dia jaga salatnya tuh. Dia tidak pernah meninggalkan solatnya karena hubungannya dengan Allah Jalla Jalaluhu. Maka ketika dia baik hubungannya kepada Allah, Allah akan mudahkan dia untuk masuk ke dalam surga. Yang pertama, kalau solatnya dia jaga. Wa shamat syahraha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia jaga nih puasa Ramadannya. Dia jaga ketika Allah perintahkan dia puasa, dia puasa. Ketika batal tuh puasanya dia ganti. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatannya. Ketika dia masih gadis, dia jaga kehormatannya. Ketika dia sudah menikah, dia pun jaga kehormatannya. Dia tidak mudah mengeluh di media sosial. Dia tidak mudah curhat di media sosial. Seharusnya dia curhat kepada Allah Rabbul Alamin. Seharusnya ketika dia ada masalah dengan suaminya, dia cerita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Jangan cerita kepada manusia. Karena tidak ada faedah kita cerita kepada manusia. Bahkan kita akan mengumbar, kita akan membuka aib-aib suami kita di media sosial. Yang tidak ada lain yang kita dapatkan bukan solusi jemaah. Yang kita dapatkan permasalahan yang semakin menumpuk. Maka lihat wanita-wanita atau orang-orang yang dia belajar agama tetapi dia masih mengeluhkan masalahnya di media sosial. Bagaimana rumah tangganya? Mungkin rumah tangganya baik, tetapi dia dengan tetangganya, dia dengan yang lainnya tidak menjadi baik. Mungkin dia mengatakan yang penting saya baik dengan keluarga saya. Masa bodoh dengan orang-orang di luar. Siapa yang mengajarkan kita dengan hal tersebut? Jemaah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita ketika kita baik sama keluarga kita, kepada sahib kita juga harus baik. Dan ini diantara kesempurnaan keimanan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Maka tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dia keluarganya berbahagia, maka dia pasti akan mengharapkan keluarga saudaranya, keluarga tetangganya pun berbahagia. Maka seorang istri akan senantiasa menjaga hal tersebut. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa ta'at bahlaha, dia akan senantiasa taat kepada suaminya. Apapun yang diperintahkan oleh suaminya, maka dia akan terima hal tersebut. Karena kebaktian kepada suami itu sama mutlaknya kepada kebahagiaan atau berbakti kepada kedua orang tuanya sebelum dia menikah. Karena kebahagiaan itu ada pada suaminya.
Tetapi ketika dia mengajak ke dalam perbuatan buruk, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika berbuat maksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu, jemaah. Maka kita jaga kehormatan kita jaga kehormatan suami kita. Dan di antara menjaga kehormatan itu, jemaah, tidak berhias di luar rumah. Itu menjaga kehormatan kita, jemaah. Dan kita berikan semua keindahan yang ada pada diri kita. Keindahan kulit kita yang mulus, keindahan muka kita yang begitu menawan, itu kita tunjukkan sama suami kita, bukan kita tunjukkan kepada orang lain. Karena tidak ada lain ketika seorang perempuan dia keluar bersolek dan yang lainnya, dia ingin menarik hati orang lain, jemaah. Dia ingin membuat orang lain itu akan terfitnah. Lah, bukan itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya engkau senantiasa taat kepada suamimu, maka engkau berhias. Karena salah satu hal yang membuat rumah tangga itu berbahagia dan membuat suami itu betah di rumah adalah engkau berhias dan memberikan apa yang ada pada dirimu untuk suamimu. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, min akhta'i zaujat, dan di antara rapor merah sang istri yang hendaknya dia perbaiki dirinya, yang hendaknya dia introspeksi diri dalam hal tersebut, sehingga dia akan mendapatkan rumah tangga yang berbahagia, sehingga dia akan mendapatkan kebahagiaan dan diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam rumah tangganya. Maka jangan sering marah dan jangan sering atau jarang berterima kasih kepada suami. Hati-hati sang istri. Ada kadang-kadang sang istri itu luar biasa, jemaah. Karena kita saking cintanya sama sang istri kita, jemaah, kadang-kadang kita senantiasa mengalah kepada istri kita. Tapi karena sering mengalahnya kita sang istri, akhirnya sang istri itu pun melonjak. Dia seolah-olah yang akan mengatur rumah tangga tersebut. Oh, suami saya sudah kuasai. Akhirnya dengan arogannya, dengan dia menganggap dirinya sudah berkuasa, dia melengking, dia mengeluarkan kata-kata tidak baik kepada suaminya. Dan sering kita dapati hal tersebut, jemaah. Dan sering juga kita dapati ada seorang istri itu yang jarang berterima kasih kepada suaminya, jemaah. Maka ini yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika diajak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia di Isra Mi'rajkan, naik ke langit yang ketujuh, kemudian diperlihatkan bagaimana isi dari neraka. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ra'aitun nar wa ra'aitu aksar ahliha nisa. Aku melihat neraka dan ternyata penghuni di neraka itu paling banyak itu perempuan. Yakfurna, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakfurna billah, apakah dia kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yakfurnal ashir, dia mengkufuri apa yang diberikan oleh suami, dia mengkufuri nikmat yang diberikan oleh suami, dia mengkufuri apa yang telah diberikan oleh Allah kepada suaminya yang kurang misalnya. Dia mengatakan wa yakfurnal ihsan, kemudian dia mengingkari sesuatu kebaikan dari suaminya. Kadang-kadang suami ada istri-istri seperti itu, yang awalnya dia menikah bahagia, terus tiba-tiba ya sang suami ini mungkin usahanya bangkrut misalnya dan yang lainnya. Akhirnya yang biasanya dia makan daging berubah dia cuma makan ikan asin. Akhirnya apa mengatakan, engkau suami nggak pernah berbuat baik sama aku. Padahal dia sudah berpuluh-puluh tahun bersama suaminya. Ketika terjadi hal tersebut, dia gak berterima kasih sama suaminya, jemaah. Hati-hati, sifat ini yang akan membuat perempuan itu masuk ke dalam neraka, jemaah. Seandainya kalau kita tahu, jemaah, kita dalam rumah tangga itu memiliki kewajiban-kewajiban. Sang suami ada kewajibannya, sang istri ada kewajibannya. Maka dalam rumah tangga itu kita harus saling menghormati dalam hak-hak dalam rumah tangga kita, jemaah. Kita mungkin di rumah tangga itu sebagai seorang istri capek dengan pekerjaan rumah tangga kita. Tapi jangan sampai kita paling capek dalam hal tersebut lah, jemaah. Sang suami pun dia capek, jemaah. Seandainya kalau kita bisa bertukar tempat, maka kita akan saling menghormati dengan yang lain.
Maka sang suami ini tidak akan mudah meremehkan istrinya, mengatakan istrinya itu tidur-tiduran di rumah lah. Mereka pun bekerja, mengurus anak dari paginya, kemudian mengurus suaminya, kemudian mengurus sarapan kita, sampai kita pulang pun dia mengurus rumah tangga. Dan sang istri juga harus paham. Terkadang sang suami itu jemaah ketika dia pulang kantor itu bukan asik-asikan. Dia memiliki beban yang banyak. Tuh lihat kalau sang suami, kalau sudah mulai itu token listrik itu berbunyi sudah sakit kepala kita jemaah. Udah melihat beras itu habis sudah stres kita jemaah. Belum melihat lagi ada dia pasang wifi ID itu sudah mau tanggal hari ini mati. Kemudian dia kepikiran nanti kalau mati nggak bayar nggak bisa internetan istrinya. Susah juga hal tersebut. Kemudian dia lihat bensin sepeda motornya pun akan habis. Dia pun akan stres dengan hal tersebut. Belum pekerjaan di luar, belum pekerjaan di rumah dan yang lainnya. Maka kita, seorang suami dan seorang istri itu harus saling mendukung, harus saling memahami. Tidak boleh saling mencela dan saling mencaci maki dan yang lainnya. Maka istri yang semoga dirahmati oleh Allah Taala, jangan sering marah kepada suami, kemudian berterima kasihlah kepada mereka. Maka apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, beliau mengatakan di antara para istri ada yang memiliki tabiat sering marah dia, sedikit sekali memuji dan berterima kasih kepada sang suami. Jemaah, istri itu ingin dipuji oleh suami, tetapi istri juga harus paham suami itu pun ingin dipuji oleh istrinya. Ketika kita menginginkan kesempurnaan dari suami kita pun sejatinya sama dengan kita jemaah, ingin mencari kesempurnaan dari istri kita. Tapi ketika suami paham istrinya tidak bisa sempurna, dan istri pun paham bahwasanya suaminya tidak akan pernah sempurna, maka dia akan senantiasa melengkapi kekurangan dari masing-masing pasangan tersebut. Kemudian beliau mengatakan kehilangan akhlak qanaah dan tidak ridho dengan kebaikan yang telah Allah berikan. Jika ia ditanya tentang keadaan dirinya saat hidup bersama sang suami, maka dengan serta-merta ia pun langsung menampakkan kemarahannya, menampakkan kesedihannya, menampakkan kegundahan hatinya, serta mulai mengadakan perbandingan antara keadaan dirinya dengan wanita-wanita yang lain yang diperlakukan istimewa oleh para suami mereka. Jemaah, suami kita itu nggak sama dengan suami tetangga, jemaah. Suami kita itu tidak sama dengan suami sohib kita, jemaah. Karena Allah Taala senantiasa menguji di antara kita. Ada yang diuji dengan banyak harta mereka dan mereka tidak berbahagia dengan harta tersebut. Ada orang yang diuji dengan serba kekurangan. Mereka sebenarnya tidak berbahagia juga dengan kekurangan tersebut, tapi dia kembali kepada Allah Taala, sehingga rumah tangga mereka itu akan menjadi berbahagia. Maka di antara cara untuk mensyukuri nikmat Allah Rabbul Alamin dan juga dari pemberian dari seorang suami, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam urusan dunia ini, engkau lihat kondisi orang yang di bawah engkau. Mungkin suamimu ini tidak sama dengan suami sohibmu, tapi ada suami-suami orang yang lebih melarat dari suami kita. Sehingga itu yang akan membuat kita berterima kasih kepada suami kita, kemudian mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Allah tajdaru nikmat Allah, karena dengan melihat yang di bawah kita itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan meremehkan kebaikan, kalian tidak akan kufur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, jika sang suami memberikan sejumlah harta kepadanya, maka ia pun segera menampakkan kemarahan dan meratapi nasibnya, karena ia melihat bahwa harta tersebut jauh lebih sedikit dari apa yang dia harapkan sebelumnya. Maka nggak bisa kita jemaah ketika suami kita ini tukang beca, kemudian kita mengharapkan gaji seperti orang yang jadi manajer di perusahaannya, nggak bisa. Maka terima apa adanya. Karena sejatinya yang membuat orang bahagia itu bukan nilai dari jumlah harta tersebut jemaah, tapi adanya keberkahan di sana. Ketika seorang itu mensyukuri nikmat Allah Taala, ketika orang itu senantiasa qanaah dengan pemberian Allah Rabbul Alamin.
Kemudian manakala sang suami memberikan suatu hadiah, maka ia pun menerimanya dengan perasaan sedih hingga membuat perasaan sang suami menjadi sedih dan susah, menggantikan perasaan bahagia dan ceria sang suami yang telah datang sebelumnya. Padahal luar biasa nih, kadang-kadang sang suami kita ini mungkin jemaah ketika dia pulang dari manapun itu jemaah, kadang belikan kita hadiah yang remeh. Kadang tiba-tiba dia mungkin di luar sana memberikan kita nasi goreng misalnya, atau mungkin ada tahu bakso dibawakan. Dia berharap nih hadiah yang sedikit ini diterima oleh istrinya, kemudian istrinya mengatakan terima kasih suamiku. Seperti itu yang diharapkan. Tapi terkadang dia sudah berbahagia membawakan hadiah, ternyata diremehkan sama istri tersebut. Maka semua itu diabaikan karena wanita yang lain telah diberikan hadiah jauh lebih berharga daripada hadiah yang diberikan oleh suaminya sendiri, jemaah. Dikala sang suami mendatangkan harta benda atau perabotan rumah tangga yang diinginkan oleh mayoritas manusia, maka sang istri pun menerima semua itu dengan ucapan kasar dan akhlak yang buruk. Dan ia pun segera menampakkan sejumlah cacat yang dimiliki oleh barang tersebut. Dan ini tidak ada terima kasihnya. Maka seandainya kalau suami itu barang membawa sesuatu kemudian cacat, maka silakan disampaikan dengan yang baik dan seterusnya. Bukan dicaci maki. Kenapa kau beli barang seperti ini? Kenapa kok jelek barang ini? Ini cacat dan yang lainnya. Maka ini adalah sifat-sifat yang tidak diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah sifat-sifat yang dia tidak bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Padahal di rumah tangga yang lainnya mungkin suaminya tidak pernah memberikan perabotan, mungkin dia tidak pernah memberikan apa yang dia inginkan. Tapi kita ketika diberikan yang lebih daripada rumah tangga yang lainnya, terkadang kita tidak mensyukuri hal tersebut. Maka kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini adalah cara kita berbenah diri, jemaah, mengetahui kesalahan-kesalahan yang terkadang terjadi yang dia berasal dari sang istri, jemaah. Maka bukan hal tersebut yang akan membuat kita atau akan menjadi celaan bagi kita, lah, jemaah, lah. Maka lihat ada seorang sahabat nih datang kepada Nabi SAW, dan jangan bersedih kaum muslimat ya. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita duduk mempelajari kitab seperti ini, yaitu kesalahan-kesalahan dari sang suami, maka sang suami jangan merasa dipojokkan dengan hal tersebut. Ketika juga pembahasan tersebut mengenai sang istri juga, jangan kita merasa dipojokkan dalam syariat inilah. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala mengajarkan kita supaya rumah tangga kita menjadi berbahagia. Dan kita berbenah diri. Bukankah ketika kita melakukan ijab kabul dengan suami kita, ketika kita diserahkan orang tua kita kepada sang suami, kita diharapkan keluarga kita adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Dan untuk mendapatkan hal tersebut, maka senantiasa mempelajari apa cacat-cacat yang keluar dari diri kita, apa kesalahan yang terjadi dalam rumah tangga kita, ya jemaah. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada pula tipe semua suami yang bersungguh-sungguh ingin berbuat baik kepada istrinya, namun tatkala terjadi kesalahan atau kekhilafan, maka sang istri pun dengan serta-merta menumpahkan amarahnya serta meluapkan berbagai kebaikan yang telah diberikan kepadanya dan mengingkari kemuliaan yang dimiliki oleh sang suami. Maka demikianlah sang istri tersebut akan selalu hidup dalam kesulitan dan kesempitan dia, jemaah. Kalau saja ia bersikap qanaah, niscaya lentera kebahagiaan pun akan menyinarinya. Berbagai kenikmatan yang dirasakan oleh istri semacam itu hampir-hampir akan selalu terenggut setelah datanglah masa-masa penyesalan. Ia pun menggigit ujung jari jemarinya dan sangat menyesal atas berbagai nikmat yang telah berlalu sirna dari dirinya. Karena sejatinya jemaah, ketika seorang itu menikah dengan laki-laki yang pertama, kemudian suaminya ingin memberikan kebaikan kepadanya, kemudian dia cerai, maka sungguh dia tidak akan mendapatkan kebaikan tersebut lebih dari hal tersebut, walaupun suaminya yang kedua itu kaya dan yang lainnya, jemaah. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin, kebahagiaan yang sebenarnya adalah rasa ridho dan qanaah. Adapun tumpukan harta dan bersenang-senang dengan perkara yang bersifat zahir tidaklah menunjukkan tentang kebahagiaan sebenarnya, jemaah.
Oleh karena itu, apakah manfaat dari seorang istri yang bertemu suami dan dengan menggunakan perhiasan yang bagus, barang-barang berharga, menggenggam banyak harta, jika ia sendiri tidak mendapatkan rasa cinta, kasih sayang, rahmat, pergaulan baik, lantas apa yang akan dipetik dari tindakannya menuruti amar atau menuruti amarah jika ia mendapatkan kemurkaan dari Allah Rabbul Alamin, keruntuhan rumah tangganya dan membuat keruh kehidupan suaminya, jemaah. Maka itu yang dia dapatkan ketika dia melakukan hal tersebut. Maka oleh karena itu, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, istri yang cerdas wajib menjauhi amarah yang meledak-meledak. Dan sudah sepantasnya bagi dirinya untuk banyak berterima kasih kepada suaminya, jemaah. Jika ia ditanya tentang kondisi rumah tangga suami dan keadaan dirinya, maka hendaknya dia memuji Allah. Dia mengatakan alhamdulillah fi kulli halin. Dia menyebutkan nikmat-nikmat yang telah diberikan dan diridhoi dengan pembagiannya. Demikian pula qanaah adalah harta simpanan yang akan mendatangkan kecukupan. Adapun syukur adalah pengikat nikmat yang didapatkan dan pemburu nikmat yang telah hilang. Jika seorang insan selalu bersyukur, maka nikmat yang didapatkan akan melimpah ruah dan akan terus langgeng. Akan tetapi jika Anda melihat keadaan Anda tidak bertambah baik, maka tetaplah Anda menyebut dengan rasa syukur. Mengapa demikian? Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Karena sejatinya ketika seorang itu bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang bisa dihadirkan oleh seorang suami untuk istrinya, kemudian dia mensyukuri hal tersebut, maka yakinlah Allah Jalla Jalaluhu akan memberikan tambahan. Mungkin Allah akan memberikan tambahan nilainya, mungkin Allah akan memberikan tambahan jumlahnya, bisa juga Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan tambahan keberkahan dalam hal tersebut. Walaupun uang sedikit, ternyata kita bisa hidup dengan hal tersebut dan kita bisa berbahagia, jemaah. Bahkan jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan lebih baik bagi sang istri apabila dia bersyukur kepada Allah. Jika Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan sesuatu yang tidak ia sukai, maka hendaknya dia tetap bersyukur atas apa yang telah Allah takdirkan baginya, jemaah. Karena sejatinya ketika kita meminta sesuatu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, terkadang Allah memberikan yang sebaliknya, jemaah, dari apa yang kita inginkan. Naam, jemaah. Karena memang itu yang terbaik yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada orang-orang yang sudah menikah lama dia, tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala belum kasihkan dia keluarga atau belum kasihkan dia anak sampai sekarang. Ada orang yang terus berusaha tapi dia gak kaya-kaya sampai sekarang, jemaah. Ada orang yang dia berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu, ya Allah, berikanlah aku uang, ya Allah, berikanlah aku duit, ya Allah, tapi Allah belum kasihkan duit tersebut. Tapi ingat, jemaah, terkadang Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, karena itulah yang terbaik dan Allah lebih tahu mana yang baik bagi hambanya. Maka kita katakan, dan ini sering kita sebutkan, seorang laki-laki yang dia berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu, ia meminta duit 60 juta dia mengatakan, ya Allah, aku minta uang 60 juta kepada engkau, ya Allah. Terus dia berdoa, tapi bertahun-tahun dia berdoa, Allah belum kabulkan doa tersebut. Allah belum kasihkan dia duit 60 juta. Kemudian dia mengisahkan, pada suatu hari ketika aku hendak bekerja, maka aku menggunakan sepeda motorku, ingin segera untuk datang ke tempat kerjaku. Dan dia tergesa-gesa. Kemudian disebutkan dia ingin mendahului ada truk yang membawa mobil. Dan ini adalah kisah nyata, jemaah. Dia mau mendahului atau menyalip itu mobil itu truk yang ada mobilnya besar. Mau disalib, jemaah, mau didahului, tiba-tiba ada mobil yang besar dari depannya. Kemudian dia mengatakan, seandainya bukan dengan penjagaan Allah dan kuatnya saya memegang gagang sepeda motor tersebut, kendali sepeda motor tersebut, mungkin saya akan ditabrak. Dan seandainya saya ditabrak kemudian hidup, bisa jadi akan keluar biaya untuk operasi itu sekitar 60 juta. Dia perkirakan akan keluar biaya 60 juta. Tapi apa yang terjadi? Dari doanya dia minta 60 juta oleh Allah, Allah berikan yang lebih bagus daripada 60 juta. Apa itu? Allah kasihkan dia kesehatan.
Yang mana dia bisa membahagiakan keluarganya, yang mana dia bisa memberikan apa yang diinginkan, yang mana dia bisa mencari uang 60 juta dan seterusnya. Bisa jadi kaum muslimat ketika dia mengharapkan sesuatu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah belum berikan dia hal tersebut karena mungkin Allah ingin nguji dia atau Allah sudah berikan yang terbaik baginya. Dan jangan kita mengeluh dengan hal tersebut. Kita lihat kondisi suami kita mengeluh, kita mencaci maki mereka, kita katakan kita ini pasti akan selalu diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan untuk membuat ujian itu merasa tenang kita hadapi di antaranya, maka kita harus tahu kenapa kita akan diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun dalam rumah tangga kita, yang pertama kita diuji atau sebab kita diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang pertama karena engkau mengatakan beriman kepada Allah. Dan semua orang beriman pasti akan diuji, jemaah. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Rabbul Alamin dalam firman-Nya surat Al-Ankabut. Bisa dibuka surat Al-Ankabut di awal-awal dari surat tersebut. Ayat 2. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka ketika mengatakan saya beriman kepada Allah, saya sudah bersuami orang yang sudah paham agama, saya sudah belajar agama, saya sudah menjadi wanita solihah, kemudian engkau tidak akan diuji oleh Allah? Pasti diuji oleh Allah. Karena memang kehidupan kita ini adalah kehidupan yang penuh dengan ujian. Lah terus kapan kita nggak diuji, Ustadz? Kita capek dengan rumah tangga kita capek dengan ibadah. Maka lihat apa yang ditanyakan oleh sahabat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala ketika beliau ditanya, ya Imam, wahai Imam, mata roh ya Imam, kapan kita istirahat wahai Imam? Maka imam tersebut mengatakan, inda awali qadamin tadauha fil jannah. Engkau akan istirahat itu ketika kaki engkau itu engkau letakkan di dalam surga. Selesai, nggak ada masalah lagi. Yang engkau dapati cuma kebahagiaan di sana. Masya Allah, dan itu yang kita harapkan jemaah. Itu yang kita harapkan dari kebahagiaan. Maka terus bersabar dan berterima kasih kepada suami. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan akan lebih baik kita sebutkan di sini Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad beliau mengatakan bahkan akan lebih baik bagi sang istri apabila dia bersyukur kepada Allah. Jika Allah menurunkan sesuatu yang tidak ia sukai, maka ia tetap bersyukur atas apa yang telah Allah takdirkan baginya. Dia menahan amarah, tidak menampakkan keluh kesahnya, dan ini juga di antara adab jemaah. Ketika kita ditimpa oleh suatu masalah, kita nggak tampakkan keluh kesah kita, apalagi yang paling banyak itu kita kaum muslimah. Terkadang kita lihat ada orang-orang yang sudah belajar ilmu agama, tapi dilihat di statusnya di Telegram, dia lihat statusnya di Facebook, di WA, dia mengeluhkan masalahnya kepada orang lain, dia tidak kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Mana Allah? Apakah kita sudah tidak percaya dengan Allah Jalla Jalaluhu? Apakah kita sudah tidak yakin Allah akan memberikan jalan keluar? Dan ini memang godaan setan yang besar itu memang menggoda kaum muslimat. Supaya dia tidak bersyukur, tidak berterima kasih. Dan tidak sedikit kita lihat di status WA itu jemaah, ada wanita-wanita yang mengeluhkan suaminya di sana. Jangan sampai terjadi hal tersebut. Karena itu adalah kekufuran. Karena itu adalah hal yang akan membuat kita dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam neraka. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mayoritas keluh kesah tidak akan mendatangkan manfaat. Jemaah, enggak ada manfaat bagi orang itu sendiri dan tidak akan pula dapat mengobati kepedihan hati. Oleh sebab itu, ketika sebagian salaf melihat seseorang yang mengadu kepada orang lain, maka dia akan mengatakan, wahai Anda, demi Allah, Anda selalu mengadukan zat yang menyayangi Anda, Allahu Rabbul Alamin, kepada orang yang tidak menyayangi Anda. Kita senantiasa mengeluh kepada orang lain, belum tentu orang itu juga senang sama kita. Kita mengeluhkan Allah yang cinta sama kita. Ini yang ngasihkan masalah, yang ngasihkan musibah, yang mengasihkan keluh kesah itu Allah. Dia cinta kepada kita, dia nguji kita jemaah. Tapi kenapa kita keluh kesahkan kepada orang yang tidak senang?
Yang orang ini enggak sayang kepada Allah Rabbul Alamin. Lah, jemaah, dan itu adalah sesuatu yang tidak pantas. Jika musibah menimpa Anda, maka bersabarlah dengan kesabaran yang mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui kondisi Anda. Jika Anda mengadu kepada anak Adam, berarti Anda mengadukan zat yang penyayang kepada bukan penyayang. Kalaupun seandainya Anda perlu memberitahukan keluh kesah tersebut kepada orang lain yang bisa mendatangkan kebaikan bagi mereka, atau dalam rangka meminta nasihat, maka silahkan, ini yang terbaik, boleh. Kita berkeluh kesah ke orang lain tapi untuk mencari jalan keluar, bukan malah membuat ruwet, bukan malah membuat tambah kacau rumah tangga kita lah, atau yang semisal itu, maka yang demikian itulah tidak mengapa. Akan tetapi jika Anda tidak memiliki tujuan semacam itu, lalu mengapa kita harus menyita perhatian mereka, padahal urusan kita tidak mendatangkan kebaikan untuk mereka. Demikian pula kita tidak menunggu manfaat apapun yang akan mereka berikan kepada kita, sementara kita telah terlanjur membuka semua sisi pribadi kehidupan kita, membuka aib-aib kita, serta menjelaskan tentang kelemahan dan ketidakberdayaan kita dengan tujuan untuk mendapatkan kasih sayang. Akan tetapi semua itu tidak mendatangkan hasil, kecuali akan menambah kesedihan hati dan akan memperbesar musibah. Maka sebagai kesimpulan, di antara hak seorang suami yang harus ditunaikan sang istri adalah mengakui kebaikan yang telah diberikan oleh sang suami. Maka hendaknya sang istri senantiasa berterima kasih berkenaan dengan hal-hal yang telah diberikan oleh sang suami, jemaah, berupa makanan, berupa pakaian, hadiah dan semisalnya. Walaupun terkadang kita melihat mungkin hal tersebut adalah hal yang remeh, berterima kasih kepada mereka. Karena itu diantara salah satu untuk menimbulkan rasa cinta di antara sesama kita, jemaah. Maka selama semua itu masih ada batas-batas kemampuan sang suami, maka hendaknya sang istri juga mendoakan kebaikan kepada suaminya agar mendapatkan ganti yang lebih baik. Demikian pula hendaknya sang istri menampakkan kebahagiaan dengan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena semua itu akan membuat sang suami berbahagia dan akan menjadi atau mendorongnya untuk lebih berbuat baik. Karena kita yakin sang suami yang mencintai kita, jemaah, dia akan memberikan semua yang kita inginkan. Karena siapa lagi yang akan menghabiskan hartanya kalau bukan sang istri? Sang suami mencari duit, mencari harta itu untuk kita, sang istri. Tugas engkau adalah menghabiskan harta, jemaah. Tapi engkau dukunglah dia, bantulah dia untuk mendapatkan keridhaan Allah, sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan dia kemudahan rizki, akan memberikan dia kelapangan rizki untuk membahagiakan Anda, jemaah. Kemudian ketika seorang istri itu mengkufuri nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka jelas kata Nabi SAW, yang dilihat di api neraka yang paling banyak penghuninya adalah perempuan. Kemudian kenapa dia kufur? Kufur kepada apa? Kufur kepada nikmat yang diberikan oleh suaminya kepadanya, dan dia mengkufuri perbuatan baiknya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Lau ahsanta ila ihdahunna dahra, seandainya kalian memberikan kebaikan kepada mereka 1 tahun, summa ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat suatu keburukan pada dirimu, qalat ma ra'aitu minka khairan qattu, maka dia mengatakan, sungguh aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali. Demikian pula terdapat sebuah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu ila imra'atin la taskuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak berterima kasih kepada suaminya padahal dia sangat butuh kepadanya. Maka demikian pula atau begitu juga terdapat sebuah hadis dari Asma putri Yazid Al-Ansariyah. Ia berkata, Nabi SAW melewatiku, ketika itu aku tengah bersama dengan tetangga yang usianya sebaya denganku. Kemudian Nabi SAW mengucapkan salam. Kemudian beliau bersabda, iya kunna wa kufran al-mun'imin, maka berhati-hatilah kalian menjadi orang-orang yang mengkufuri pemberian nikmat. Ini diwasiati oleh Nabi SAW. Nabi SAW senantiasa memberikan wasiat kepada wanita-wanita pada zaman Nabi SAW. Kemudian lihat pula Nabi SAW
memberikan pertanyaan kepada dia, lalu aku pun menjawab, wahai Rasulullah SAW, apa yang dimaksud dengan orang-orang yang mengkufuri pemberian nikmat? Maka Nabi SAW mengatakan, la'alla ihdakunna antatula aimatuha min abawaiha. Boleh jadi salah seorang di antara kalian lama menjanda dan ditinggal bersama oleh kedua orang tuanya. Kemudian summa yarzuquha Allahu zawjan. Kemudian dia diberikan seorang suami, wa yarzuquha waladan. Kemudian dia diberikan anak, fataghadabu ghadbata. Kemudian dia marah, kemudian dia marah dengan suatu hal kepada anaknya, kepada suaminya. Fatakulu ma ra'aitu minka khairan qattu. Kemudian dia mengatakan, tidak ada kebaikan yang aku lihat dari engkau wahai suamiku. Maka berhati-hati dengan hal tersebut, karena itu adalah salah satu sebab kedurhakaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan salah satu sebab yang akan membuat wanita itu akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Maka seorang istri yang idaman, seorang istri yang akan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, senantiasa berterima kasih kepada suaminya. Maka ketika dia hendak tidur dengan suaminya, berbaring di dekat suaminya, dia mengucapkan dan mencium tangan suaminya, bahkan mencium kening dan pipi suaminya, mengatakan, jazakallahu khairan suamiku, terima kasih banyak suamiku, engkau telah berbuat baik kepada aku hari ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala membalas kebaikan tersebut. Maka tidak ada ucapan yang lebih indah dengan ucapan tersebut, jemaah. Maka biasakan diri kita untuk senantiasa berterima kasih kepada suami kita apapun yang telah diberikan, karena itu adalah keridhaan yang akan menuju keridhaan kepada Allahu Rabbul Alamin. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan, jemaah, semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, tentang permasalahan al-akhta'uz zaujat wa akhta'ul azwaj, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh suami, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh istri, dan pembahasan kita tentang masalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh istri, dan kita sudah menyelesaikan kesalahan-kesalahan tentang suami. Kemudian kita katakan rapor merah seorang istri dalam rumah tangganya. Maka pertama, dia harus perbaiki dirinya di depan suaminya. Dia berhias, berikan perhatian kepada suaminya sehingga suaminya berbahagia. Kemudian jauhi sifat sering marah. Kemudian jarang berterima kasih kepada suami, karena dia adalah teman hidup kita. Dia adalah pemimpin yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Maka banyak-banyak berterima kasih kepada mereka kaum muslimat, sehingga Allah akan meridhoi kita selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang dapat kita sampaikan. Sisanya kalau ada pertanyaan, tafadhal kita tanya jawab. Allahu ta'ala alam.